Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang. Oke, berjumpa lagi dengan saya Ali Idrus Mkom untuk mata kuliah jaringan komputer. Oke, di semester 113 ini kebetulan kelas kalian untuk mata kuliah jaringan komputer saya yang mengampu. Nah, nanti untuk perkuliahan ini kita jalankan dengan dua cara ya, secara sinkronus dan asinkronus. Secara asinkronus seperti hari ini saya melakukan perekaman materi, kemudian untuk kamu simak ya, lalu nanti diiringi dengan beberapa tugas ataupun review ya, fungsinya saya untuk mengecek kehadiran kamu atau kamu menyimak atau tidak. Kemudian untuk yang pertemuan sinkronus artinya kita bertatap muka melalui conference ya, virtual conference. Platform yang saya pakai sepertinya menggunakan Google Meet. Nanti saya informasikan tanggal berapa saja. Saya buat di platformnya itu di Google Classroom. Oke. Detail mata kuliah nanti saya cantumkan di RPS. Seperti biasa, tatap mukanya ada 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Ya, kemudian terdapat juga beberapa, mungkin saya buat 4 tugas ya, 2 tugas sebelum UTS dan 2 tugas sebelum UAS. Jadi total selama perkuliahan ini sampai akhir kalian akan mengerjakan 4 tugas. Oke, untuk pertemuan hari ini ya, pertemuan 1 pembahasannya itu tentang pengantar jaringan ya. Ini saya ambil dari materi CCNA routing and switching. Oke. Nah, secara umum ya, jaringan komputer itu sudah umum sekali ya, kalian manfaatkan atau kalian gunakan. Di antaranya untuk beberapa aktivitas, mulai dari yang sifatnya kamu belajar sampai dengan yang sifatnya entertainment. Nah, terlebih di masa pandemi ini ya, kebutuhan internet itu sangat tinggi sekali ya, benar-benar sangat tinggi sekali. Bahkan di beberapa artikel ya memberitakan bahwa pemerintah kita itu sampai memberikan kuota gratis ya kepada mahasiswa, siswa, guru ataupun dosen. Artinya sudah sangat vital sekali peran dari internet ya, yang notabene merupakan konsep dari jaringan komputer. Nah, kebutuhan pengaksesan internet ini ya tidak luput dari kebutuhan komunikasi, baik itu secara via video, suara, gambar, data, file dan sebagainya ya, sehingga memerlukan keandalan dan kestabilan dalam koneksi internet. Artinya jaringan internet itu sudah sangat familiar lah pada saat ini. Kemudian ya dari namanya ya, jaringan komputer, jarkom, jaringan komputer ya, artinya kumpulan dari beberapa device, perangkat, baik itu komputer kah atau perangkat periferal lainnya. Nah, berdasarkan scope atau luasnya jaringan tersebut, kalau pada Cisco ini bagi 3, ada small ya, small baik itu home atau office network,
medium sampai large, sama worldwide network. Small medium office network ini mungkin bisa dikategorikan masuk kategori LAN. Ya, medium to large itu bisa dikategorikan sebagai CAN atau MAN ya, campus area network ataupun metropolitan area network. Dan worldwide network ini masuk kategori wide area network ya. Jadi yang menghubungkannya itu udah beda negara ataupun beda benua. Oke, kemudian bagaimana cara terhubung dari setiap device atau perangkat itu? Ada dua cara ya. Satu, secara client server. Maksudnya client server itu, jadi dalam sebuah jaringan tersebut ada perangkat yang berperan sebagai penyedia layanan atau disebut dengan server. Nah, fungsinya dia menyediakan layanan atau server itu adalah merespon request yang diminta oleh setiap klien. Contoh, misalkan pada klien dia pengen request sebuah tampilan website ya, informasi yang di request ke web server, ataupun pengen melakukan pengiriman email ya, cek email masuk dan sebagainya, itu dia berarti mengakses dari email server. Artinya ada ketergantungan dari sisi klien terhadap layanan yang diberikan oleh server. Nah, peer-to-peer, kalau ini dia terkoneksi secara langsung di antara dua perangkat. Contoh di sini ada ilustrasi, ada komputer 2, ada printer 1. Nah, komputer pertama itu terhubung langsung dengan printer. Nah, dia melakukan yang namanya print sharing. Jadi dia men-sharing layanan printer sehingga bisa diakses oleh komputer kedua. Nah, di komputer 2 dia melakukan sharing berupa file. Dia melakukan file sharing. Nah, komunikasi seperti ini ya, langsung dari satu perangkat ke perangkat komputer lain, ya maksimal 2, disebut dengan peer-to-peer. Nah, ini yang berbasis kabel ya, atau LAN. Lain halnya kalau dia berbasis yang wireless. Nah, kalau wireless itu kalau ruang lingkup perangkatnya masih sedikit ya, kemudian tanpa ada pengaturan yang sifatnya lebih advance, tidak adanya akses point, nah itu disebut dengan ad hoc. Ya, jadi misalkan ada satu perangkat, nah kemudian dia sebagai konsentrator atau penghubung saja, dia bukain akses, dia buat sebuah SSID, kemudian klien satunya connect misalkan. Nah, itu disebut dengan ad hoc, tapi jumlahnya dikit doang. Kalau yang dia ada akses point, kemudian terhubung jumlahnya banyak, bisa di manage mulai dari whitelist, blacklist, kemudian bisa diatur forwardingnya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai infrastruktur. Jadi ciri khasnya infrastruktur itu ada akses point, sementara yang ad hoc itu tidak ada. Lalu ada pembahasan LAN, WAN, dan internet. Nah, ini masuk komponen jaringan. Nanti kita ada simulasi jaringan itu menggunakan paket tracer. Jadi istilahnya ini mungkin disinkronkan ke situ juga. Ada perangkat yang masuk kategori end device. End device itu seperti PC, laptop, kemudian beberapa gadget. Nah, perantara perangkat jaringan ini termasuk diantaranya itu adalah switch, hub, kemudian ada router juga termasuk perantara jaringan. 3 perangkat itu yang memiliki karakteristik sendiri ya. Jadi switch itu punya kecepatan lebih baik dibandingkan dengan hub ya, karena di switch itu sifat kerjaan dia multicast. Sementara untuk yang hub itu dia membagi sinyal sesuai dengan jumlah port yang terdapat di perangkat tersebut. Sementara untuk router ini lebih ke skalanya lebih luas ya. Jumlah portnya secara ciri khas dia pasti lebih sedikit dibandingkan switch ataupun hub. Jadi router ini punya port itu paling cuma 3, 4, 8 pun termasuk banyak. Nah, satu port di router itu dia sifatnya mewakili satu network.
ya. Artinya apa, kalau kamu setting IP di port 1, kamu bisa setting IP yang berbeda di port yang kedua. Lain halnya kalau kamu menggunakan switch atau hub. Mereka terhubung dalam satu network yang sama. Kemudian terdapat media jaringan, ya, terbagi atas dua macam, ya, ada wireless LAN sama LAN, atau wired dengan wireless. Yang wired, ya, yang kabel itu ada 3 macam kabel, ya, ada koaksial, kemudian ada UTP, ya, sama fiber optik, ya. Yang UTP ada juga yang varian STP. Nah, ini 3 macam media jaring ini punya spesifikasi yang berbeda. Yang paling cepat fiber optik, ya. Kemudian yang umum kita gunakan itu adalah yang UTP. Yang koaksial sudah jarang digunakan, ya, karena keterbatasan untuk perluasannya lumayan repot, sama transmisi datanya tidak lebih bagus dibandingkan dengan UTP. Lalu yang wireless itu, ini sudah sangat sering kita gunakan, ya, skalanya baik dari hotspot rumahan, kafe, kampus. Ya, jadi manfaatkan frekuensi radio yang ada di udara, yang manfaatkan frekuensi di udara mulai dari 2,4 GHz, ya, 5 GHz, 11 GHz, ada spesifikasinya untuk setiap perangkat wireless. Ini ruang lingkup tadi, ya. Kalau di awal dia dikategorikan small office, medium to high, kemudian worldwide. Nah, ini yang umum diketahui, ya, dari local area network dalam satu ruang lingkup organisasi sama. Relatif pasti lebih cepat karena memang sifatnya lokal. Lalu yang wide area network otomatis diadministrasikan oleh beberapa ISP, ya, Internet Service Provider. Ini menghubungkan beberapa jaringan, ya, otomatis lebih lambat dibandingkan LAN karena menghubungkan banyak sekali jaringan atau network. Oke, kemudian ada pembahasan terkait internet, intranet, dan extranet. Internet di sini, ya, ini luasnya itu, ya, seluruh dunia, ya. Jadi koneksi seluruh dunia dalam sebuah jaringan. Ini connectivity-nya macam-macam, ya. Ada yang menggunakan fiber optika, menggunakan kabel bawah laut, kemudian menggunakan satelit kah, ya, VSAT, ya, atau frekuensi wireless tapi jarak jauh, ya, atau frekuensinya sangat jauh, atau sinyal seluler, ya, 4G, 5G, dan lain sebagainya. Kemudian ada intranet dan extranet. Nah, intranet ini umumnya digunakan ruang lingkup satu organisasi saja. Misalkan untuk dia melakukan absen, ya, dia harus hadir ke kantor. Jadi kalau dia absen dari rumah, ya, nggak mungkin bisa karena tidak ada akses. Aksesnya hanya di ruang lingkup yang ada di dalam LAN ataupun gedung tersebut. Nah, extranet yang jaringan tadi intranet, informasi yang di intranet tadi itu bisa diakses oleh beberapa organisasi yang berbeda, ya, dengan network yang berbeda pula. Jadi misalkan ada kebutuhan, misalkan di perbankan ada divisi kartu kredit, misalkan dia membutuhkan data nasabah, sementara misalkan data nasabah itu ada di kantor. Nah, dia sementara verifikasi dari WFH dari rumah. Apa yang dilakukan, ya, dia mengakses ke siswa tersebut yang ada di kantor. Caranya bagaimana? Caranya melalui jaringan internet kah? Ya, benar pakai jaringan internet, tapi tidak melalui ruang publik, ya, atau ruang yang sifatnya open, tapi dia membuat semacam private channel, ya. Jadi istilahnya namanya VPN, Virtual Private Network. Jadi untuk masuk tersebut dia masuk dulu ke jalur aman tersebut, ya,
jalur VPN yang sudah dienkripsi, baru dia bisa akses siswa yang ingin dia akses. Ya, ini contoh beberapa teknologi internet ya, yang terkait dengan koneksi internet. Istilah-istilahnya seperti ISP, ya, kemudian broadband, lalu ada DSL, WAN, kemudian mobile services, ya, seperti GSM dan lain sebagainya. Kemudian juga ada lease line, dan kalau lease line ini maksudnya adalah kamu nyewa satu jalur tapi dedicated. Maksudnya dedicated itu, kamu misalkan sewa internet di IndiHome, speednya 20 Mbps. Nah, pernah nggak kamu download bener-bener tuh 20 Mbps per satu file? Nah, pasti nggak pernah kan? Paling bagus itu kamu dapat 10%-nya, yaitu sekitar 2 Mbps. Jadi terhitung itu sepertinya 10%. Real 10%. Jadi kamu daftar di kuota 20 Mbps speed bandwidth-nya, tapi yang kamu dapat itu sekitar 10%, karena memang sifatnya share. Nah, lain halnya kalau lease line. Lease line itu ketika kamu berlangganan dia 1 Mbps, maka murni kamu akan terima 1 Mbps stabil. Lain halnya tadi yang share. Kamu sewa lagi, downgrade lagi 1 Mbps, maka kamu pasti nggak bakal dapat 1 Mbps full. Berarti kamu ambil aja 10%. Maka kamu akan dapat itu sekitar 100 kbps speed maksimalnya. Oke, jaringan sebagai platform, ya, ini konvergensi atau perluasan jaringan ya ke beberapa macam bentuk. Nah, jaringan tuh dia punya rules, protokol masing-masing ya. Jadi masing-masing mereka memiliki aturan sendiri. Nah, itu yang akan diatur ketika kamu misalkan bekerja sebagai seorang network engineer atau network administrator. Nah, komunikasinya sudah tidak data lagi, tetapi banyak hal seperti suara, video, live streaming, dan lain sebagainya. Jadi format data yang didistribusikan itu tidak hanya data tok lagi, tapi suara, video, dan lain sebagainya. Sudah sangat beraneka ragam ya. Nah, kemudian 4 karakteristik dari dasar arsitektur jaringan. Jadi toleransi kesalahan sebisa mungkin ya zero network ya, karena kalau ada kesalahan akibatnya itu cukup fatal ya. Kemudian kemampuan dia untuk diperluas ya, scalabilitas. Artinya misalkan tadinya jaringan itu digunakan oleh 10 user, di kemudian hari ada kebutuhan lagi nambah 20, lalu usernya ternyata mobile, dia pakai laptop, ya harus berpindah-pindah, presentasi dan lain sebagainya, maka tipikal jaringannya udah nggak bisa LAN lagi, harus support lagi, dia buat lagi wireless dan lain sebagainya. Lalu dengan QoS ya, quality of service-nya juga harus terukur ya. Jadi kita nggak bisa katakan oh saya udah langganan 20 Mbps atau 50 Mbps, harusnya lancar-lancar aja. Ya, kita tidak dapat mengecek satu-satunya user, sehingga kita harus atur sedemikian rupa sehingga user itu nyaman sesuai kebutuhan yang user butuhkan. Misalnya ada user yang memang ngebutuhin bandwidth besar untuk teleconference misalkan. Nah, kita harus sediakan tuh bandwidth yang cukup besar, tapi hanya untuk jenis user seperti itu. Lalu user yang biasanya untuk gunakan internet hanya untuk browsing, buat email, kita sediakan juga sesuai porsinya. Dan paling penting terakhir ialah keamanannya. Ya, bagaimana aset komunikasi keluar masuk itu kita bisa pantau dan kita bisa jaga ya, dari ancaman yang sifatnya dari luar ya, ataupun
yang sifatnya itu dia menyusupkan agent ya agar nanti bisa diakses lagi dari luar. Jadi artinya keamanan dalam jaringan komputer itu sangat penting. Ya, pemanfaatan jaringan ya seperti dibilang di awal ya, kalian sudah paham lah seperti apa. Tapi jaringan itu juga membuat tren tersendiri ya. Contohnya itu ada BYOB ya, Bring Your Own Device. Ini umum sekali sekarang. Setiap siswa bahkan wajib punya laptop, bawa ke kampus ya. Biasanya lab itu kita kampus menyediakan PC dan lain sebagainya, tapi nyatanya sepertinya mahasiswa pun lebih nyaman untuk mengerjakan tugas tersebut di laptopnya pribadi gitu, karena nanti bisa dilanjut lagi di rumah. Lain halnya kalau menggunakan laptop lab ya. Terlebih kita juga kadang mahasiswa mungkin khawatir bahwa terdapat virus dan lain sebagainya. Ataupun ketika di pekerjaan, sekarang banyak kantor yang tidak menyediakan fasilitas lengkap. Artinya karyawan tidak selalu disediakan PC atau laptop, tetapi mereka harus membawa sendiri perangkat yang mereka butuhkan untuk bekerja. Lalu kolaborasi secara online. Sekarang bekerja ataupun sekolah ataupun belajar itu konsepnya memang full online bahkan pada saat ini. Jadi ini sudah umum ya, kolaborasi secara online. Artinya kamu punya sebuah file, maka file itu digarap secara banyak orang ya, lebih dari orang, artinya kolaborasi. Kemudian video komunikasi, ini sudah umum, dan cloud computing. Jadi penyimpanan data itu tidak kita lakukan secara lokal saja, sekarang sudah banyak dilakukan melalui cloud. Nah, keandalan internet tersebut yang mendorong teknologi lain menjadi berkembang. Di antaranya adalah banyaknya konsep smart di berbagai macam bidang. Contoh seperti smart house ya, jadi rumah pintar. Kemudian ada listrik pintar. Kemudian juga ada perangkat-perangkat pintar ya, smart device dan lain sebagainya. Nah, ini berkembang juga ya teknologi IoT ya, Internet of Things. Jadi segala macam benda yang memanfaatkan internet sebagai controllingnya. Perangkat-perangkat seperti itu bahkan sekarang sudah umum. Jadi kalau kamu mau cari lampu yang bisa kamu kontrol tanpa harus menggunakan saklar gitu, misalnya kamu lupa matiin lampu di rumah, bahkan kamu bisa akses lampu tersebut lewat jaringan internet melalui smartphone untuk mematikannya. Atau kamu seandainya pengen lihat isi kulkas ya, sekarang bahkan ada kulkas yang menampilkan informasi berita dan lain sebagainya di kulkas tersebut. Jadi udah benar-benar memanfaatkan jaringan internet secara optimal. Nah, untuk keamanan jaringan banyak sekali jenis ancaman keamanan jaringan ya. Ada mulai virus ya, worm, trojan, spyware, adware. Kamu pasti sering menemukan advertise ya, atau iklan yang terdapat di sistem operasi Android ya, terutama si sistem operasi MIUI ya, Xiaomi. Nah, itu dia sistem operasinya itu include sama iklan. Itu yang kurang nyaman dari MIUI seperti itu ya, karena memang untuk dia dapat cost ya, pendapatannya itu dari sistem operasi yang tersebut. Solusi keamanannya gimana? Nah, bisa melalui antivirus, spyware, kemudian pengaturan firewall. Tadi saya sebut menggunakan VPN ya, Virtual Private Network, ataupun ada pendeteksian, ada ancaman ya, menggunakan intrusion prevention system. Jadi ketika ada gangguan itu sistemnya jadi alert atau melakukan melaporkan
bahwa ada ancaman serangan cyber.